Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam innaka antabzula fadla khairul laka. Wa antam sikhu syarrul laka wala ta'luma wala tulamu ala kafafi wabda bima ta'mulu rawatin. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya jika mengeluarkan harta untuk diinfakkan dari yang lebih, maka lebih baik bagi kamu. Jadi kalau kita ada kelebihan harta, maka yang paling baik adalah diinfakkan. Kelebihan itu seberapa nanti di belakang. Kita ngomongnya kurang terus. Kelebihan itu sebenarnya melebihi batas minimum kita. Batas minimum dari makan sekedar untuk menegakkan tulang punggung, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Maka lebih dari itu sebenarnya sudah berlebih. Kelebihan itu yang terbaik adalah diinfakkan. Wa antamsik syarrul laka, jika kamu menahannya maka itu buruk bagi kamu. Wong niku nahan bondo, nahan harta bukan kebaikan tapi keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang kalau mengumpulkan harta di akhirat kena ayat al-hakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta. Kemudian kalau hartanya tidak dizakatkan, tidak dizakati, lebih parah lagi. Hartanya nanti buat disetrikakan di punggungnya, dadanya, dengan setrika dari bara api neraka. Yauma tuqwa 'alaihim jibahuhum wa junubuhum. Makanya di akhirat harta yang kita simpan itu bukan kebaikan tapi keburukan. Di dunia juga begitu. Jadi harta yang kita simpan bukan membawa kebaikan, bukan.
kadang urung mati niku pun ditagih warisane karo anake. Mati dulu. Gara-gara harta satu keluarga bisa bercerai-berai. Niki nang donya niku nak harta tidak makanya hati-hati, wa antam sikhu syarrul laka, jika kamu menahan harta maka itu buruk bagi kamu. Masya Allah. Wala tulamu ala kafafin. Jadi janganlah kamu menggunakan harta itu melebihi dari kecukupan. Wabda bima ta'ulu, dan mulailah dengan memberi nafkah kepada orang yang terdekat dari ahli keluarga. Ini Bapak, kita nih kalau memulai untuk menafkahkan harta, dimulai dari yang terdekat hubungan keluarga dengan kita. Jangan sampai kepada orang lain awake dhewe niku blobo tambah karo dulur dhewe medhit. Sampai bahkan nang kene Quran nomor 1. Nah kita niki yas'alunaka madza yunfiqun. Ketika ada orang bertanya kepada siapa saya harus infak, maka nomor 1 li abawaihi, kepada kedua orang tua. Insyaallah. Terutama nek wong tuwa loro sing urip niki kewajiban niki untuk anak lanang. Anak lanang ini kewajiban ngopeni wong tuwa lho. Kadang nak ngirim teng wong tuwa niku masyaallah dihitung-hitung. Wong tuwaku wis iso ceker dhewe. Nah, kadang orang tua dikasih juga nggak mau. Tapi nggak maunya orang tua itu loh Pak, karena kita sejak kecil kalau orang tua itu diberi oleh orang tua, sehingga orang tua itu kalau ganti diberi, perasaan beliau itu kadang-kadang senantiasa mengalah kepada anaknya. Maka kita yang harus tahu Pak. Kita berikan pengertian yang terbaik kepada kedua orang tua kita supaya kita bisa memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Nah, ini penting nih, dari yang terdekat. Kemudian baru anak istrinya. Sebetulnya nomor 1 orang tua, baru anak istrinya. Itu kalau memberi nafkah. Saiki kuat, saniki begitu duwe nomor 1 sing dipikir apa? Bojone. Nggak perlu imbuh meneh bojone. Saniki ngoten masyaallah. Wong tuwa niku lho nomor 28. Astagfirullahaladzim. Nah karo wong tuwa niku arep ngewehi niku lho ngitung-ngitung iman-iman. Tapi kalau nek bojone anake masyaallah ketokne iki gak ada iman belas. Kekno kabeh. Ini termasuk orang tua. Ini orang tua niku napa jane marang tuwa niku kewajiban nomor utama itu kewajibannya anak lanange. Nggih, nah anak wedok niku napa niku kewajibannya berkhidmat pada suami.
Nak kepada maratuwa ya sekedare mboten napa-napa. Sing paling pokok wong tuwa dhewe. Masih wong tua sambung. Kadang-kadang iku wong tua alon. Mbok kualon mbok ora niku nak statusnya sebagai orang tua. Kita mesti beri nafkah pada mereka. Kewajiban kita sebagai anak laki-laki. Nak perempuan nomor siji suaminya. Wabda bima ta'ulu, mulailah dari keluarga yang terdekat dari kamu. Masya Allah. Hati-hati iki. Anak dadi wong lanang nomor siji niku wong tuwa loro, baru suaminya, baru istri dan anak-anaknya, ojo diwalik. Dan nek kadung walik pripun? Kadung walik nggih. Jenengan bawa nak mulai njaluk ditone wong tuwa wis. Njaluk ditone wong tuwa. Harusnya waktu pun juga begitu. Waktu yang banyak itu untuk melayani orang tua mesti dibanding dengan istri dan anak-anaknya kalau anak laki-laki. Ini yang setri lah yang ngeten iki suami protes awak dhewe. Ora mikir keluarga jadi ngono wis. Repot aja. Niki nak cara agama ngoten Pak. Jadi niki nak teng Arab niki sik kelaku Pak. Jadi budaya seperti ini, istri itu dinomor duakan setelah kedua orang tuanya. Di Arab itu budaya ini masih berlaku sampai hari ini. Bahkan di Arab itu biasa. Jadi cuti nak gak oleh cuti. Metu saka pekerjaan demi ngramut wong itu biasa. Nek ngene rawani Pak masuk. Termasuk aku ya rawani. Ya Allah, ya Allah. Padahal di dalam Quran Pak jelas wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan Allah ta'budu illa iya untuk menyembah tanpa kepada Allah, untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Artinya Allah memfardukan kita untuk menyembah hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Bahkan di situ Pak, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu sejajar dengan kewajiban kita untuk menyembah kepada Allah. Jadi nah, wong iso dhisik ne wong tuwa ngene iki uripe barokah. Mane teng Arab niku wong-wong uripe barokah mergo budayane dhisik wong tuwa. Napa contoh barokah Pak? Ya niki secara individu bukan dari segi kenegaraan. Jadi kalau di Arab itu yang kerja orang-orang asing, yang menikmati hasilnya orang tuan rumah wong Arab dhewe. Nek perusahaan asing mlebu mriko sing dadi bose wong Arab. Kenapa? Karena hikmah mayoritas mereka berbakti pada kedua orang tua. Waliane negarane dhewe Pak, wong asing rene Pak. Sing dadi juragan wong asing, awake dhewe dadi kuli gedibal. Soalnya napa? Awake dhewe iki nyun sewu niki memperlakukan orang tua kita seperti gedibal ya awake dhewe. Akhirnya diwales kali Gusti Allah. Mulane aja nyalahne sapa-sapa, aja nyalahne negara, Pak. Soale kelakuanmu dhewe ya kaya ngono kuwi, wong tuwa digawe gedibal.
tanggal zamane nggih zamane edan nek ra edan ora keduman ya iki dan ini kita didik anak-anak kita Pak supaya ngeten iki terutama di anak wedok dididik diwehi ngerti bahwa suamimu kelak kewajiban nomor 1 kepada kedua orang tua. Engko ben ora gandoli sing lanang untuk memprioritaskan dirinya. Termasuk kalau kita punya anak-anak, kasih tahu anak-anak bahwa prioritas ayahmu itu kepada kedua orang tua. Wa Ubaidillah bin Husain Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari Al-Khadri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya bi khadafiriha rawahu Tirmidzi. Dari Ubadah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW sabda dia, barang siapa yang pada hari itu kalian selamat, jadi selamat dari musuh, dari penyakit, hari itu kita selamat. Wa mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, kita selamat, badan kita sehat. Kemudian indahu quta yaumihi, dan pada hari itu ada makanan yang bisa cukup untuk kita makan dalam satu hari. Maka Nabi mengatakan pakaian khizat lahu dunya wa fi khadafiriha, maka seolah-olah dia telah mendapatkan bagian daripada dunia dan seluruh isinya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Artinya wis cukup sugih, wis cukup sugih. Nah, amon itu awakmu itu kondisinya aman, tidak terganggu, tidak terintimidasi oleh siapapun. Kemudian badan kita sehat, punya makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari. Di hari itu, maka kata Nabi, kamu seolah-olah sudah mendapatkan dunia dan segala isinya. Artinya kalau melebihi dari itu berarti sudah berlebihan. Apa meneh nek wis nyimpen kanggo saulan, nyimpen kanggo setahun, bahkan ono sing nyimpen sampai 7 turunan jadi seumur hidup ngoten 7 turunan jadi masih nyimpen 7 turunan, nek dudu rezekine ya ora teko. Masya Allah. Maka dia seolah-olah sudah memiliki dunia dan segala isinya. Makanya awake dhewe syukur kali Gusti Allah. Sing arep dipangan dina iki ya wis ana, sesuk lho ya wis ana. Mulane kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana kaya ngeten awake dhewe diwehi kesehatan. Syukur Bapak. Nak wong loro masyaallah sakne Pak, masyaallah. Maka dari itu kita bersyukur diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awake ora loro. Kita juga tidak dalam keadaan ketakutan terhadap ancaman musuh. Maka ini kita telah mendapatkan dunia dan segala isinya. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aslama wa kana rizquhu kafafan wa
wa qanna'ahu Allahu bima atah, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam kemudian rizkinya cukup, ya, rizkinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dia, kemudian diberi hati yang merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kata Nabi, sungguh orang yang paling beruntung adalah orang yang seperti itu, rizkinya pas, ya, rizkinya pas-pasan jadinya. Orang pas pengen mobil ya oleh mobil, ngawur ya ora ngono iki, nafsiri karepe dhewe. Ya nak nafsiri iki ya nafsiri sesuai tafsire Kanjeng Nabi biyen ta, sing dawuh niku Kanjeng Nabi. Sakniki ora. Aku rezekiku ya pas-pasan, pas pengen omah ya oleh omah, pas pengen mobil ya oleh mobil, pas oleh pengen oleh bojo ya oleh. Iki pas-pasan. Mboten niki pas itu hanya sekedar tadi menegakkan tulang punggung atau memenuhi kebutuhan makan pada hari itu, badannya sehat, dia tidak merasa terancam oleh musuh atau oleh siapapun. Dan sungguh beruntung orang yang diberi hati yang senantiasa nrimo terhadap paringi Gusti. Sapi-api wong niku wong sing nrimo Bapak Ibu. Nrimo paringi Gusti. Iki nek awake dhewe pengin dadi kekasih Gusti Allah, niku nek diparingi Gusti Allah napa mawon kita ridho. Makane teng Quran wala ridwanullahi akbar. Nek kita ridho dhumateng Gusti Allah bakal ridho dhateng awake dhewe. Nah niki Pak, diwehi napa mawon ridho. Wis seneng. Krana napa? Sing diparingi Gusti Allah niku mesti dadi apike. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mboten enten sing diwehi Gusti Allah elek, mboten enten. Semua baik bagi orang yang beriman. Karena Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat baik senantiasa diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Ketoke niku diwehi sora kali Gusti Allah, tapi akibatnya pasti kebaikan. Itu kita tidak tahu, Pak. Mengeluh, masya Allah. Itu tandanya gak iso itu. Tapi kalau orang bertakwa gak mengeluh kepada Allah, karena pasti yang diberikan Allah itu kebaikan. Ini kalau pernah kalau ceritain, enten rojo kali pati berburu di tengah hutan dengan pengawalnya. Akhirnya anak panahnya habis, ambil bambu, raja dikasih, akhirnya nopo terpotong jarinya raja. Nopo pati Perdana Menteri ini langsung, alhamdulillah, sing diparingne Gusti Allah itu mesti apik. Rajane ngamuk, Pak. Soale nopo driji pedhot kok alhamdulillah, driji pedhot kok jarene apik. Kon niku patih kurang ajar, tak pecat kowe saiki. Langsung dipecat. Begitu dipecat, Pak, alhamdulillah, iki paringi Gusti Allah mesti iki sing paling apik. Akhire patihe mulih dipecat dadi Perdana Menteri ini. Apa dipecat dadi wakile raja patihe mulih. Raja nerusne berburu karo prajurit. Tengah-tengah alas, tengah hutan tibake ketemu wong sing kanibal, Pak. Panganane menungso. Akhirnya dicekel raja kali prajurit ini. Lah prajurit ini disate, Pak, sitok-sitok karo wong kanibal niku.
Terakhir kali girirane raja jeng di sate didelok tangane cacat, Pak. Gak gelem deh, moh aku mangan menungso sing cacat, aku pengen menungso sing foto. Maka alhamdulillah ternyata ono gunane. Akhirnya romo sing gak cerita mboten namung anu Pak niku raja tambah dituduhne dalane mulih. Akhirnya iso mulih. Tekan omah diparani pati bener wete. Jarene Gusti, jarene apa sing diwai Gusti Allah iki mesti apik. Kenapa to aja? Wah, aku ngene. Akhirnya aku diselametne saiki ketemu karo awakmu. Oh nggih Tuan Raja, kula jenengan pecat niku nggih apik. Nek cara mboten dipecat kula sing diremus kali wong-wong niku. Wis dadi sate kula nggih alhamdulillah sae. Lah niku lho Bapak. Kita niku kadang-kadang diwehi Gusti Allah niku sing perkara sing mboten nyenengne padahal niku apik. Asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang perkara itu yang kamu sukai padahal itu buruk bagi kamu. Kadang perkara itu kamu benci, padahal itu baik bagi kamu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu. Makanya Pak nenek ape enek Allah, enek enak enek gak enak, karo paringi Gusti Allah niku sing penting awake tetep ridho. Ngoten wis enak wong niku lak urip ngeten iki. Diwehi corona ya ridho paringi Gusti pun awake dhewe pasrah ngene Gusti Allah. Ngeten iki pasti akan membawa akibat yang baik bagi kita. Kalau tidak di dunia pasti nanti di akhirat akan diberikan akibat yang baik karena Allah sudah berfirman wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik senantiasa diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Enek corona bagi orang bertakwa pasti berdampak kebaikan. Alhamdulillah WFH work from home akhirnya iso nambah maca Quran. Ngoten bagi orang yang bertakwa iso nambah zikir, iso nambah napa niku salat sunah. Biasa salat duha 2 rakaat iso 11 iso 8 rakaat. Ngoten lho. Niki nek wong bertakwa. Nah, niku makanipun semua bagi orang bertakwa pasti berakibat kebaikan. Masyaallah. Makanya inilah orang yang satu lagi. Wa Nabi Muhammad Fadl bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishu kafafan wa qan'an wa quni'a rawahu Tirmidzi. Sama dari Nabi Muhammad Fadl bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, tuba sungguh beruntung liman hudiyanil Islam kepada orang yang diberi petunjuk agama Islam. Wa kana aishuhu dan kehidupannya kafafan hanya sekedar cukup. Jadi orang yang paling baik itu wong sing rezekine cukup. Wa unia dan hatinya senantiasa ridho terhadap pemberian dari Allah. Rezekinya cukup, atine ridho paringi Gusti Allah. Inilah orang yang terbaik. Aja sampai wis rezekine akeh ijik gak trimo karo Gusti Allah. Nak wong ngeten iki Pak uripe ora bakal barokah. Wis rezekine diwehi akeh, jek rumangsa kurang soale ndangan. Sing didelok sing nang ndukur.
Wong niku nak mlaku ndangah niku mesti engko enek watu garuh kesandung jlungup pisan. Makane nyun sewu Bapak Ibu nak mlaku niku ndelok ngisor aja ndelok ndukur. Perkara donya ndelok sing luwih sak ngisormu, nak kowe ndelok sak ngisormu kowe dadi wong sing bersyukur. Nak ndelok ning ndukure Pak, oh masalah wis. Sakniki gara-gara ndelok sing ning ndukur, akhire uripe rumangsa kurang. Soalnya lho kula niku ndelok teng ngisor lho Pak, soalnya ndelok HP. Maksudnya itu ora kok ndelok ning bener ndelok ning ngisor, tapi yang dilihat itu tawaran-tawaran Sofi. Diskon. Akhirnya nopo dituku kabeh ono klambi apik buka waduh tuku. Padahal klambi ini sak kerenjang kan lemari buk. Tuku meneh klambi. Tek iki ngopeni gaya hidup. Padahal andaikan dia ini memiliki pakaian yang seadanya saja, yang lainnya bisa diinfakkan, yang lainnya dikasihkan orang tuh. Tuku klambi Pak rego 500 niku wenting. Ngowehi wong tuwa 500 lho, abote setengah mati. Astagfirullahaladzim. Wong tuwa mau diwehi 200. Sik untung 50. Astagfirullahaladzim. Masyaallah. Mulane ya Allah, ampun ngatos ngeten nggih. Kita muga-muga ditulungi kali Gusti Allah sifat-sifat sing kaya ngeten iki. Masyaallah. Nah ini orang yang sangat beruntung, orang yang diberi hidayah mendapatkan agama Islam dan kehidupannya cukup dan hatinya merasa nerimo terhadap paringe Gusti Allah. Inilah orang yang beruntung di dunia dan juga pasti beruntung nanti di akhirat. Di dunia untungnya orang yang semacam ini hidupnya tenang Pak. Tapi nek wong ndeloke niku ndelok ning ndukur ora trimo, masih sugih atine gak bakal tenang. Atine lho gak bakal tenang nek wong niku sing didelok ndukur ya masyaallah. Jare Pak Julwan iri terus. Tanggane tuku sepeda motor anyar jarene Gus Ali langsung. Tanggane tuku mobil anyar. Wah, loro deg-deg. Dadi soalé ngono, Pak. Sing soro jare di tanggane rabi meneh. Tambah wakil. Akhirnya jantungan Pak, jantungan mlebu rumah sakit. Mulane niku Pak penyakit rena-rena tenggene awake dhewe, jantung, stroke dan lain sebagainya niku dipicu oleh pikiran. Dan niki Pak niki pikiran apa? Urusane biasa niki pikiran-pikiran ngeten niki. Ada ambisi, ada macam-macam pikiran macam inilah yang menyebabkan hati kita ini tenang. Lho Pak, nek wong stroke berarti duwe kelakuane ngeten iki Pak. Ora kok ngono. Iki wis langsung menjustifikasi tidak. Jadi ya memang ada kaitannya kadang pola makan. Pola makan yang enggak sehat akhirnya darah tinggi stroke. Ini yang nomor loro karena pola hidup. Sing nomor 3 kakean pola. Niku sing marai stroke, ginjal paru-paru niku dan penyakit sing aneh-aneh niku nggih sing nomor 3 niku wau sing paling akeh kakean pola. Lah niki pun kakean pola pun awak niku nrimo mawon apa dawuhe paringe Gusti Allah. Kita akan diberi hati yang tenang seperti janjinya Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim
wala hum yahzanun. Orang yang beriman kepada Allah dan imannya istiqomah, yakinnya sempurna kepada Allah, fala khaufun, hidupnya enggak merasa takut terhadap hari esok, hari yang lebih jauh, enggak ada takut. Niki nek wong imane karo Gusti Allah mantep. Urip niki mboten wedi, Pak. Nek wong imane lemah, urip niki dadi wedi. Jadi wis sugih ya wedi, larat ya wedi, sehat ya wedi, lara meneh wedi bisa. Gitu. Nek virus tambah wedi gak karo-karuan. Soalnya napa mboten wedi kali Gusti. Kalau orang tidak takut kepada Allah, apa-apa yang ada di sekelilingnya akan menjadi sumber ketakutan bagi dia. Nah, wong wedi kali Gusti Allah tidak. Karena apa? Kalau orang takut kepada Allah, Allah pasti menjaga kepada kita. Jaminannya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku Allah yang melindungi kamu dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Gusti Allah wis jamin akan dilindungi oleh Allah. Makanya orang beriman itu tidak takut. Lho nak mati piye? Ya mati gak takut orang beriman. Karena apa? Kalau mati berjumpa dengan Allah. Orang beriman, innalladzina amanu asyaddu hubbalillah, wong iman niku paling dahsyat cintane kali Gusti Allah. Nak mati yo gak wedi, soalnya napa? Bakal ketemu dengan kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wes ora wedi. Lan ontran-ontran corona ngene iki atine kok ciut enggak. Hatinya lapang. Itu orang beriman. Makanya Khalid bin Walid di medan perang medan perang padahal toh nyawa, Pak. Di hujan-hujan di atas punggung kuda menghadapi musuh. Orang-orang kafir lebih aku sukai daripada tidur di malam pertama pengantin baru. Jadi di medan perang loh, Pak. Hatinya tenang, bahkan serasa, Pak, ketenangan hatinya itu melebihi ketenangannya di malam pertama pengantin baru. Apa dia nek corona niki, Pak, hati kita merasa tenang seperti tenangnya waktu malam pengantin baru. Itu baru orang yang imannya hebat. Tapi nek corona kok wedi, lah iki alamat iki. Wedi, niku mau wedi ya ngene niku. Oh, malam pertama memang enggak tidur jadi wah iki pengalaman iki. Pengalaman tahun 20 tahun kepungkur atau 30 tahun kepungkur, Pak. Oke, artinya ketenangan hatinya seperti itu, Pak. Masya Allah, ini kekasih Allah seperti itu, Pak. Tidak ada takut. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dia tidak bersedih terhadap apa yang dia telah tinggalkan. Gak bersedih, kehilangan napa mawon boten sedih. Niki nak wong soalnya napa? Kelangan napa mawon mak wong iman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki mbiyen ya sapa Gusti Allah dibalekne melih ning ngene Gusti Allah. Ya ora sedih. Bahkan kehilangan kesempatan dunia enggak sedih. Justru orang beriman sedihnya itu kalau kehilangan kesempatan untuk mengamalkan agama. Sedih, Pak. Gak jamaah, sedih. Dulu sahabat itu, Pak, kalau ketinggalan takbiratul ula sholat berjamaah, ketinggalan takbiratul ula, niku 3 hari 3 malam bersedih berkabung. Kehilangan takbiratul ula sholat berjamaah. Kehilangan jamaah, Pak, 40 hari 40 malam, Pak, bersedihnya.
Kira-kira awake dhewe masyaallah. Belas orang sedih. Allah Akbar. Lah niki imane awake dhewe niki kaya ngeten iki ya Allah. Bahkan nak teko niku lho senengane mesti masbuk. Pak Guna urung komat iku lho, urung bergerak dari rumah. Masyaallah. Begitu komat langsung kruyuk. Masyaallah. Padahal nggak diceluk bos itu, Pak. Masyaallah. Begitu diceluk itu langsung teko langsung. Siap. Jam 1 bengi siap. Nak si nyeluk juragan. Padahal awake dhewe Allahu Akbar si nyeluk jadi tutup Pak Gun, tutup Pak Kardi. Si nyeluk niku Gusti Allahu Akbar sing gedhe maha gedhe Gusti Allah, kabeh urusan cilik budal mesti ngoten. Ya Allah, monggo Pak niki kula ngomong awak kula dhewe. Masyaallah. Nggih, ngeten iki nek wong sing iman fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Atine tentrem, atine tenang dalam segala kondisi. Dia bersedih bukan kehilangan kesempatan dunia, dia bersedih justru karena kehilangan kesempatan mengamalkan agama secara lebih sempurna. Dia bersedih. Nah niki Pak, kita belajar ngeten iki semakin lama hati kita semakin ada keterpautan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba yang bertakwa kepada Allah sebagaimana kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Ada tindakan nggih. Mengenai puasa jauh. Nggih. Rasanya kita mau puasa jauh. Apa itu? Ada masuk sesuai puasa Kamis, puasa di. Nggih. Bukan meninggalkan. Jadi kalau kita puasa Daud dan kok pas dinone niku Kamis, ya niatono poso Kamis pisan. Nah, puasa Daud kok pas dino Senin, engko ya niyatono poso Senin pisan. Nah, poso Daud kok pas Ayamul Bid, ya Pak niyato poso Ayamul Bid. Lho, kelak bolong. Mboten apa-apa bolong. Bahkan nek pengen digenepi ora apa-apa poso Daud iki poso sesuk Ayamul Bid, akhirnya terus dibablasne 3 dina pisan. Lho ya apik kok. Nah, poso sunah niku niate oleh diropel, didobel oleh. Jadi poso Senin karo poso Daud oleh. Tumpuk pas Senin, pas Daud, pas Ayamul Bid, ya wis lengkap itu. Diniati 1 3 in 1. Mantap, enak nih. Lah, nak nyarutang mboten asal. Nak poso fardu nggih mboten oleh nggih dieling-eling. Nak poso fardu niku mboten oleh didobel niate, khusus nggih damel poso fardu termasuknya utang. Ibu-ibu nak enten utang poso niku nak Syawal ganti sahur. Sahur niku niate aja niat poso Syawal tapi niat nyarutang. Engko nak pun lunas lagi poso Syawal. Lah kene kok nyaru napa namine di dalam masa Syawal itu ternyata gak sempat nyarutang, gak sempat poso Syawal, tapi sempat wis nyarutang. Dan ini ngendikane setengah para alim ulama masih dapat keberkahan puasa Syawal, masih tidak diniati. Niku. Makanya tolong kalau puasa fardu itu tidak boleh didobel niatnya. Oh, ngoten nggih. Sing penting nek puasa sunah didobeli niat mboten napa-napa.
apa kalau tepat memang sesuai dengan waktunya. Ngoten nggih. Ngoten mawon kita tutup dengan hadis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi